Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bahas kitab Mabahati Awwaliyah. Kemarin kita sudah berbicara tentang fil amr ya. Amr itu perintah. Jadi talabul fi'li minal a'la ilal adna. Permintaan melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Itu namanya perintah. Artinya seorang ustadz memerintah santrinya, ya. Seorang kiai memerintahkan santrinya untuk mengambil susu. Makasih Mas Ihsan. Ini menjadi bagian dari amr, ya. Itu maksudnya minal a'la ilal adna. Tidak mungkin pihak yang di bawah atau yang lebih rendah kepada yang atasnya. Nah, sekarang kita bicara tentang nahi. Nahi nanti akan menjadi kebalikannya, tetapi kaidah tentang amr secara umum nanti akan sama dengan kaidah nahi. Ya. Coba kita baca dulu definisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsus tsani fin nahyi wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Ya. Al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua, fin nahyi, tentang larangan. Jadi kita membahas tentang larangan. Apa itu larangan? Apa itu nahyi? Wa huwa, adapun an-nahyi adalah talabut tarki, keinginan meninggalkan. Talabut tarki atau permintaan meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan, meninggalkan perilaku, meninggalkan amal. Minal a'la, dari yang levelnya lebih tinggi, ilal adna, kepada yang lebih rendah. Jadi tetap sama. Kalau amr itu untuk melakukan sesuatu, kalau nahi untuk meninggalkan sesuatu. Wa fihi qawaidu. Awalan, al-aslu fin nahyi lit-tahrimi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Qala ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wafihi, dan di dalam nahi, di dalam kaidah tentang nahi, qawaidu, ada beberapa kaidah, ya. Ada beberapa kaidah. Apa saja? Yang pertama, al aslu fil amri lit tahrim. Al aslu itu pada prinsipnya. Prinsip awal dalam nahi itu adalah lit tahrim, untuk haram. Artinya kalau ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi berbicara tentang nahi, maka maksud dari larangan itu adalah haram. Apakah ini haram secara mutlak? Nah, maka di sini illa, kecuali ma nahi, atau sesuatu, ya, atau nahi tadi dalla, yang menunjukkan apa? Ad-dalilu, dalil, ala khilafihi, atas kebalikannya. Kecuali kalau ada dalil. Dalil itu bisa lafadz lain sebagai penunjuk, bisa ayat lain, bisa hadis, bisa qarinah, bisa indikator, bisa nalar logis yang menunjukkan kebalikan dari itu. Lu kok bisa? Larangan kok maknanya kebalikan, ya. Dalam bahasa kita kan biasa, ya. Kalau kalian punya adik, wes surup-surup randang mulih, terus kemudian kalian perintahkan, wes rasa mulih bisa. Kuwi nek apa mau wong tua iki ngono-ngono ning anake, dan anaknya kelakon gak mulih, wong tuane ya jipek tenan. Orang tua susah, orang tua mungkin malah bersedih gara-gara ucapannya itu. Karena sesungguhnya ucapan wes kalau memang begini sudah usah pulang sekalian.
Ini bukan berarti larangan untuk pulang, bukan. Tapi malah bermakna segeralah pulang. Jadi di sini sesungguhnya larangan maksudnya adalah perintah. Gitu ya. Kalau kamu tidak mau mengikut saya, ya, kalau kamu tidak nurut sama saya, wis ra gelem manut karo aku, wis rasah nganggep sanak ning aku. Wis ora dulur-duluran ning aku. Ndak usah nganggep saudara pada saya. Ini bukan berarti sebuah larangan untuk menganggap saudara, tetapi malah ayo kita itu saudara. Ya, marilah kita saling bisa mengikuti. Kowe iki manut aku, kowe iki sedulurku. Begitu, ya. Jadi lafaz larangan itu bisa bermakna perintah. Loh, apa yang menyebabkan kebalikan makna ini? Nalar logis, ya, nalar kelaziman. Sebagaimana kelaziman itu, ya, artinya bahwa nalar kita tidak mungkin membenarkan sebuah statement itu. Misalnya begini, kalau ada makanan jatuh bercampur kotoran, kamu masih mau enggak? Atau ini hukumnya gimana? Kalau ada makanan jatuh dan terkena najis, itu hukumnya gimana? Ya enggak apa-apa kalau kamu mau, misalnya. Enggak apa-apa kalau kamu mau. Itu maksudnya apa? Boleh kita makan. Maksudnya enggak usah kita ambil, enggak usah kita makan karena ya kena najis, carilah makanan yang lain. Loh, kok maknanya menjadi berbeda? Itulah nalar logis seseorang. Jadi seseorang tidak mungkin memahami lafaz secara letterlek karena ini madallat dalilu ala khilafi. Ada dalil itu bisa, ya, dalil itu sendiri ayat Al-Quran, bisa hadis, bisa nalar logis, bisa sesuatu yang memalingkan makna dari makna larangan menjadi makna perintah atau makna yang lain. Nah, nanti di dalam ilmu balaghah ini juga dibahas nih dalam ilmu al-ma'ani. Al-ma'ani, sebuah lafaz itu dia tidak bermakna dirinya sendiri, tapi dia bisa berubah-ubah. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu kan dibagi menjadi 3. Kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat permintaan. Ya, pernyataan, pertanyaan, dan permintaan. Pernyataan, saya adalah ustadz, kamu adalah santri, itu pernyataan, gitu kan? Pertanyaan, siapakah saya? Saya adalah ustadz. Siapakah kamu? Nanti dijawab, kamu adalah santri. Ini pertanyaan. Ada yang permintaan. Misalnya, jadilah seorang santri, ya, jadilah seorang ustadz. Atau sebaliknya, itu permintaan positif. Dalam hal ini amr, ya, permintaan positif itu perintah. Ada permintaan negatif, permintaan untuk tidak melakukan. Jangan jadi santri, jangan jadi ustadz. Ini permintaan, tapi permintaan negatif untuk tidak melakukan sesuatu. Itu, ya, ini bahasan kalimat itu begitu, secara umum begitu. Secara umum contoh yang sederhana, kata kalimat pernyataan, saya sudah makan. Bentuk pertanyaannya, apakah kamu sudah makan? Bentuk permintaan positifnya, makanlah. Permintaan negatif, jangan makan. Paham, ya? Ini kalimat itu begitu tuh. Ini secara letterlek pemahaman dilalah ibarah namanya. Makna yang bisa kita ambil secara tekstual. Tetapi masing-masing kalimat ini nanti akan memiliki makna yang saling bertukar. Misalnya gini, saya adalah bapakmu. Nah, saya adalah bapakmu. Kalau ada seorang anak yang tidak mau nurut kepada orang tuanya dan nurut kepada tetangganya, lalu orang tua itu mengatakan, "Le, aku ki bapakmu loh, Le."
Itu maksudnya gimana maksudnya? Apakah ini pernyataan? Bukan, ini sebuah penegasan bahwa kamu jangan nurut kepada tetanggamu, nurutlah kepada saya karena saya adalah bapakmu. Kamu kok tidak mau manut, nggak mau nurut dengan saya itu ceritanya piye? Aku kira bapakmu. Maka pertanyaan saya adalah bapakmu, ini sesungguhnya perintah agar kamu untuk manut kepada saya. Ini lafadz pernyataan. Atau lafadz pernyataan juga bisa bermakna permintaan. Ya. Misalnya santri ikut dengan kiai, ya, naik mobil, terus ujuk-ujuk celemong, Ustadz, wau lalare dereng sarapan. Ustadz, wau lare-lare dereng sarapan. Maksudnya apa maksudnya? Minta sarapan. Dengan bahasa lain, Ustadz, ajaklah kami untuk makan sarapan. Loh kok ngono? Itulah nalar logis. Dan nalar logis itu sudah menjadi kelaziman dalam dunia komunikasi kita, sudah begitu. Ya, dan kamu juga sudah paham dan kamu sudah menggunakan. Hanya kebiasaan kelaziman ini perlu dikonstruksi di dalam sebuah ilmu supaya nanti kalau memahami teks ayat-ayat ataupun teks hadis ataupun manuskrip itu memahaminya juga begitu salah satunya. Jangan letterlek gitu lah. Sehingga ketika ada santri mengatakan, Ustaz, pulau dereng sarapan. Oh, kalau sarapan ya wis, sesuk ya sarapan no. Sesuk nek milih aku, kowe ya kudu sarapan. Iki jenenge kiai gak Jawa gitu. Ya, karena santri mengatakan sampai berani mengatakan, Ustaz, wau lalari dereng sarapan Ustaz. Itu maksudnya ajaklah kami untuk sarapan. Itu pertanyaan, pernyataan, tapi maksudnya adalah permintaan. Atau pernyataan lagi, misalnya, Pandi, rotinya sudah kedaluarsa. Maksudnya, jangan dimakan, ya, jangan dimakan. Jadi itu pernyataan bahwa roti itu sudah kedaluarsa. Maksudnya jangan dimakan. Begitulah tabiat kalimat itu. Atau sebaliknya, kalimat pertanyaan itu memiliki makna yang lain. Ya. Misalnya Fahri saya minta untuk bersihkan kolam, sampai siang. Terus saya tanya, "Le, memang jadi wis sarapan mau dereng?" Dereng. Apa maksud pertanyaan saya? Pertanyaan saya kan bertanya, apakah kamu sudah sarapan? Itu kan tabiat kalimat hanya dijawab sudah atau belum. Tetapi maksud saya adalah nawari, ayo toh sarapan. Gitu ya. Gitu. Jadi pertanyaan maksudnya adalah ajakan. Begitulah tabiat kalimat. Ya. Tetapi bahwa makna awal bahwa sebuah kalimat itu memiliki makna dasar. Salah satunya kita bicara nahi. Nahi adalah thalabut tarki minal a'la ilal adna. Permintaan meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi statusnya kepada yang lebih rendah. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama, al-aslu pada prinsipnya finnahi dalam larangan itu litahrim untuk haram, ila kecuali ma sesuatu atau larangan dalam yang menunjukkan apa dalil ala khilafi atas kebalikannya. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wala tufsidu, dan janganlah kalian membuat kerusakan, janganlah merusak fil ardi di bumi ba'da islahiha setelah diperbaikinya. Jangan membuat kerusakan setelah ada pembangunan. Maka kata la tufsidu maksudnya adalah perintah jangan sekali-kali melakukan. Ini kan sebuah memang larangan. Jangan melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah perusakan. Ini mana makna dasar dari kata perintah adalah haram. Berarti melakukan kerusakan itu hukumnya haram. Itu pertama. Kita lanjut yang kedua. Tsaniyan, an-nahyu 'anis syai'i
amrun bididdihi. Qala ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang kedua, an-nahyu larangan. Anis syai'i tentang sesuatu itu amrun perintah bididdihi untuk kebalikannya. Ya. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya. Qala berfirman ta'ala Allah Ta'ala wala ta'kulu dan janganlah kalian makan amwalakum harta-harta kalian bainakum di antara kalian bil batili dengan batil. Wala ta'kulu dan janganlah kalian makan amwalakum harta kalian bainakum sesama kalian bil batili dengan batil. Maka kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kalian secara batil. Artinya makanlah harta itu dengan cara yang adil. Ya, makanlah harta dengan cara yang adil. Kamu kalau ikut ujian jangan berbuat kecurangan. Artinya kalau ujian berlakulah yang jujur. Kamu kalau jadi santri jangan suka mengambil barang yang bukan milikmu. Maksudnya kalau mau meminta sesuatu harus izinlah. Itu. Jadi larangan itu maksudnya kebalikannya. Sebagaimana kemarin perintah juga maksudnya kebalikannya. Ya, perintah. Pakailah baju yang wangi, itu maksudnya jangan pakai baju yang bau, gitu ya. Pakailah, tutupilah aurat, maksudnya jangan mengumbar aurat. Itu jadi amr maknanya adalah bisa kebalikannya. Ya. Perintah melakukan sesuatu sama dengan larangan atas kebalikannya, larangan atas sesuatu sama dengan perintah kebalikannya. Dan langsung salisan al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil ibadati ka salatil haidhi wa saumiha. Al-aslu pada prinsipnya fin nahyi tentang nahi, prinsip tentang nahi, tentang larangan itu ya dulu menunjukkan ala fasadil manhi, atas rusaknya yang dilarang, atas kejelekan barang yang dilarang. Anhu, atas seseorang tadi, fil ibadati, dalam hal ibadah. Ini kalau hal usaha ibadah, termasuk urusannya bukan ibadah pun juga begitu. Jangan makan bangkai. Berarti bangkai itu mesti ada kejelekannya. Jangan minum minuman keras. Berarti minuman keras pasti ada kejelekannya. Jangan berbuat curang. Kecurangan membawa kerugian. Jangan menipu, karena tipuan menyebabkan orang tidak dipercaya. Dan seterusnya. Seluruh larangan-larangan itu dampaknya kejelekan. Kasolatil haid seperti sholatnya orang yang haid, wa saumiha dan puasanya orang yang haid. Seorang wanita yang sedang menstruasi dia dilarang untuk sholat. Mengapa? Karena memang ada kejelekan ketika seseorang dalam keadaan menstruasi melakukan sholat atau melakukan puasa. Bismillah. Nah, bahwa kerusakan yang dimaksud itu seringkali manusia tidak tahu. Karena itulah maka kalau ada larangan, sing penting kowe percaya wae. Kalau Allah memberikan larangan, maka pasti di situ ada kejelekannya. Kalau Allah memberikan perintah, pasti di situ ada kebaikannya. Tidak usah menalar logiskan. Yang penting
Iki coro bodon, tapi insya Allah benar. Kenapa kamu tidak mau melakukan itu? Karena dilarang di dalam Al-Quran. Selesai. Kenapa kamu tidak makan daging babi? Karena di dalam Al-Quran dikatakan daging babi haram. Itu jawabannya sederhana, tapi insya Allah benar dan menyelamatkan. Bisa saja orang beralasan, ya, misalnya jangan makan babi. Kenapa tidak makan babi? Karena di dalam daging babi ada cacing pita. Itu berarti nanti kalau cacing pitanya dihilangkan, babi menjadi halal. Karena bukan sekedar itu, babi itu diharamkan. Ada sekian banyak hal-hal yang seringkali manusia itu hanya menemukan satu, nanti sekian tahun lagi menemukan satu lagi, ya, menemukan satu lagi. Misalnya kalau dulu ini sudah bahasa dulu bahwa babi tidak boleh dimakan karena salah satunya ada cacing pita. Pembuktian misalnya ada daging babi kemudian dituangi air Coca-Cola, akan keluarlah jentik-jentik dan seterusnya. Berarti memang di situ banyak cacing. Oke, itu pembuktian pertama. Pembuktian yang kedua, tidak sekedar secara kasat mata, ternyata di dalam gen babi itu memiliki sifat-sifat negatif, dan gen dari sesuatu yang dimakan itu akan berdampak terhadap seseorang yang memakannya. Salah satunya, babi memiliki sifat tidak pencemburu. Babi itu tidak punya rasa cemburu. Kalau ada seekor babon, ya, dengan 2 ekor ayam jago, maka jago itu akan bertarung habis-habisan sampai titik darah penghabisan untuk merebutkan seekor babon. Tapi 5 ekor babi jantan dengan seekor babi betina, dia akan bisa akur. Kenapa kok akur? Karena gantian. Berkawakmu, wes ngomong aku ya. Betapa babi tidak punya rasa cemburu. Kenapa ada orang-orang yang suka berperilaku seperti itu? Misalnya pejabat tukar kunci, pejabat tukar istri dan seterusnya begitu. Salah satunya itu adalah perilaku babi. Sifat genetik itulah yang kemudian menurun ketika barang itu dimakan, kemudian masuk dalam tubuh kita, mempengaruhi gen kita, mempengaruhi sikap dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Karena itulah maka secara umum kemudian ditarik kesimpulan an-nahyu al-aslu fi nahyi yadullu ala fasadil manhi, bahwa pada prinsipnya larangan itu menunjukkan jeleknya, rusaknya sesuatu yang dilarang. Kalau larangan minuman keras, dalam minuman keras itu ada kejelekannya. Kalau larangannya larangan berzina, dalam perzinaan ada kejelekannya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Yang keempat, rabi'an, an-nahyun yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalati in raja'an nahyu ila nafsil aqdi kama fi bai'il husati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il husati, rawahu Muslim. Nahyu, larangan itu ya dulu menunjukkan ala fasadil manhi, atas rusaknya sesuatu yang dilarang, anhu, atasnya, fil muamalati, dalam hal muamalat. Kalau tadi dalam hal ibadah, sekarang dalam hal muamalat. Jadi orang dilarang beribadah itu berarti karena memang di dalam larangan tadi ada kejelekan. Orang dilarang melakukan muamalah karena memang dalam muamalah itu juga ada kejelekan. In raja'a, jika kembali apa? An-nahyu, larangan itu, ila nafsil aqdi, pada akad itu sendiri. Pada akad itu sendiri. Jadi kalau perdagangannya itu berdasarkan akad, yang akad itu terlarang, akad itu merugikan. Apa sebab merugikan? Sebab merugikan itu berupa gambling, berupa perjudian, tidak jelas, untung-untungan, atau akadnya merugikan salah satu, atau akadnya berupa tipuan,
Nah, itu namanya kembali kepada akadnya. Bentuk akad yang nanti akan bisa menguntungkan. Kalau kamu bayar dulu ya 10.000. Kalau kamu bisa melempar kena sana, nanti silakan itu barang itu dibawa. Kalau nggak kena, uang milik saya. Ini kan untung-untungan. Akadnya saja sudah gambling. Akadnya sudah gambling. Ini namanya untung-untungan. Ini termasuk kategori perjudian. Ya, kategori perjudian. Lah, apakah kemudian main dingdong itu perjudian? Ya, asli 100%. 24 karat itu judi. Masuk koin, ya. Masuk koin. Nah, kemudian bisa main ding, ambil boneka, mau masuk ke lubang, terus ceblok. Nah, berapa biasanya? Biasanya 5.000 ya, 5.016. Tapi yang pinter 5.000 dia dapat boneka Barbie seharga 30.000 misalnya begitu. Itu namanya gambling. Segi akadnya saja bermasalah. Nah, kalau di sini kama fi bai'il khusat, seperti dalam jual beli kerikil. Ini maksudnya jual beli ini zaman dahulu ada pola jual beli dengan cara dilempar dengan kerikil. Ya, artinya ini model untung-untungan. Nah, model untung-untungan. Karena itulah maka di dalam hadis ayatnya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizsun min amali syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, perjudian, gambling, untung-untungan, udu, ya. Wal ansab wal azlam itu sama, ya, mengundi nasib dengan dadu. Wal azlam mengundi nasib dengan anak panah. Ya, bisa dengan dadu dilempar, bisa dengan anak panah ditembakkan, desapkan, kalau kena dia bawa uang, kalau tidak kena. Intinya adalah ini semua, baik itu maisir, baik itu ansab, baik itu azlam, itu sama-sama perjudian, sama-sama gambling yang itu merugikan, dan ini dilarang. Larangannya apa? Merugikan salah satu pihak. Gitu ya. Jadi dalam hal muamalat pun kalau ada larangan, berarti Allah lebih tahu akan adanya mafsadah di dalam jual beli itu. Ya, kita lanjutkan. Wa in raja'a ila amrin kharijin 'anil 'aqdi ghairi lazimin fala kama fil bai'i waqta nida'il jum'ati. Qala ta'ala idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lil ikhlali bis-sa'yil wajibi ilal jum'ah wal ikhlal yujadu bil bai'i wa bi ghairihi kal akli. Wa in raja'a dan jika kembali, ya, ila amrin pada sesuatu kharijin yang keluar anil aqdi dari akad, ghairu lazimin yang tidak lazim. Kadang ia keluar dari akad yang tidak lazim. Artinya kalau tadi kan bicara tentang muamalah, ya, segala muamalah yang dituju itu tadi, kalau emang itu jelek, itu larangan, maka tinggalkan. Kan di dalam larangan itu pasti ada kemafsadatan. Nah, sekarang ini tidak masuk ke dalam akadnya, tetapi dia bisa berkonsekuensi kepada akad yang lain. Ya, berkonsekuensi kepada akad yang lain. Kalau memang tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Contohnya apa? Kama fil bai'i waqti nida'il jum'ati, seperti dalam jual beli waktu panggilan hari Jumat. Saya ulangi. Wa in raja'a ila amrin kharijin 'anil aqdi ghairu lazimin fala, kalau keluar dari akad yang tidak lazim maka tidak apa-apa. Tapi kalau ia masuk dalam akad yang itu kelazimannya itu, misalnya ayatnya berbicara tentang perjudian. Ya, masuk perjudian itu di Indonesia ya tetetan, ya apa? Togel,
ya apalagi? Apa jenis perjudian itu? Otok. Apa nih? Macam-macam segala bentuk perjudian itu. Itu akadnya sama. Akadnya sama. Ya, walaupun jenisnya lain, walaupun polanya berbeda, tapi secara umum dia sama. Nah, ini yang berikutnya ini adalah kalau dia keluar dari akad yang lazim. Nah, kama fil bai'i, seperti di dalam jual beli waktu di hari Jumat pada saat dipanggil pada waktu panggilan hari Jumat. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, idza nudiya, jika diseru lis salati, untuk salat, mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillah, mengingat Allah, wa dzalul bai', dan tinggalkanlah al bai'a, jual beli. Kalau ada perintah begini, ada larangan begini, ini maksudnya apa? Ya. Lil ikhlal, jadi untuk bersegera, ya, bisa'il wajib, dengan upaya yang wajib, ilal jum'ati, pada hari Jumat. Ini maksud dari ayat itu, bersegeralah untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat. Wal ikhlal, dan hambatan-hambatan pada pemanggilan hari Jumat itu yujatu, akan terjadi, akan didapati, bil bai'i, baik dalam hal jual beli, wa bi ghairihi, dan pada selain jual beli, kal akli, seperti makan. Maksudnya apa? Kalau sudah diseru azan pada hari Jumat, ayatnya kan berbunyi, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Pertanyaannya adalah, saya tidak sedang jual beli loh, saya sedang tukar menukar barang, barter loh. Yo sama saja. Saya tidak sedang barter, saya sedang main game. Yo sama saja. Saya tidak sedang main game, saya sedang bikin makalah, seorang dosen bikin makalah, ya sama saja. Kenapa? Karena sebab larangan itu adalah memalingkan dari memenuhi panggilan Jumat. Bisa difahami di sini ya? Atau gini, secara lebih mudahnya, yang keempat ini yang agak jadi masalah. Larangan itu berkonsekuensi jeleknya sesuatu yang dilarang dalam hal muamalah. Ada kalanya larangan itu bersifat rata, ya, larangan perjudian, maka larangan juga hal-hal yang semisal perjudian. Misalnya apa? Ya judi, ya tetetan, ya togel, ya toret, ya apa jenis odok, ya macam-macam, semuanya masuk kategori perjudian. Termasuk apa sekarang ya? Apa sajalah namanya, termasuk game-game, model game yang memang itu prinsipnya sama berupa perjudian, ini sama perjudian. Tapi ada yang nanti polanya berbeda. Misalnya larangan melakukan aktivitas pada hari Jumat setelah dikumandangkan azan Jumat. Ayatnya berbunyi, tinggalkan jual beli. Pertanyaannya, kalau tidak jual beli gimana? Ya sama saja, asalkan sesuatu itu memalingkan dari memenuhi panggilan Jumat, maka dia juga terlarang. Hari Jumat tidak sedang jual beli, tapi sedang bercocok tanam, bagaimana? Haram. Hari Jumat tidak sedang berjual beli, tapi sedang main game, sedang apa saja aktivitas semuanya, yang semuanya itu intinya memalingkan dari memenuhi panggilan hari Jumat, maka itu semua haram. Baik, jadi intinya bahasan tentang an-nahi, sebuah permintaan untuk meninggalkan kegiatan, meninggalkan aktivitas dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tetapi nahi ini juga memiliki makna yang kadang kebalikan sesuai dengan indikator yang menyebabkan ia terpalingkan itu. Prinsip awal, larangan itu bermakna haram. Prinsip kedua, larangan terhadap sesuatu berarti
perintah kebalikannya. Yang ketiga, larangan dalam hal ibadah menunjukkan jeleknya sesuatu yang dilarang. Larangan dalam hal muamalah berarti menunjukkan jeleknya muamalah yang dimaksud. Muamalah tadi ada dua, ada kalanya ia bersifat umum, ya. Larangan A, maka termasuk kategori A adalah B, C, D, E, F, G. Larangan untuk melakukan yang C, maka larangan juga untuk melakukan yang D, E, F, G dan seterusnya. Tidak ada dua pola begitu. Intinya prinsip-prinsip larangan inilah yang harus kita pahami, yang karenanya kita tidak bisa memahami Al-Quran secara tekstual, tidak bisa memahami secara letterlek, tetapi pahamilah secara makna apa yang dibalik lafaz itu, kemudian bagaimanakah indikator atau nalar-nalar logis dalam memahami lafaz itu harus dipahami. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.